Punya perspektifnya masing-masing. Sekarang saya punya pertanyaan terkait dengan Rismon Sianipar yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Anda akan mengatakan bahwa Rismon ada indikasi sebagai penyusup dalam penelitian ini. Kalau dalam perspektif ini saya sudah untuk melunakkan ya supaya nggak lama di penyusup. Kalau ini fotonya Rismon memang yang main di antara penonton. Baik. Gitu. Sekarang sutradaranya minta dia kembali ke panggung. pulang dia. Gitu. Waktu pertanyaan saya tanya, ini orang aneh gitu kan. Oke. Akhirnya saya nemukan sesuatu juga. Apa penemuannya? Plat nomor mobilnya AD. Oke. Itu buat saya aneh. Dia Kenapa? orang Bali G kok pakai nomor AD. Ya. Oke. Gitu loh. KTP-nya Klaten juga. Ingat loh Pak. Rismon Klaten juga ini. Ingat loh Kalau Pak. KTP-nya Klaten juga. Klaten Oke, juga tapi ini, pertanyaan saya sebentar, saya mau Sebentar Pak Dokter, izin. Saya mau nanya. Baik, saya sebentar Bang. Mas Roy. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Bang Rismon ini pemain lenong. Tadi seperti ada banyak indikasi-indikasinya. Pinter Mas banget. Roy ini Ya. tidak merasakankah dari awal? sujud Kan udah gini. setahun lebih ya kira-kira ya Mas Roy ya. Ya. Dari awal tidak merasakankah ada Nah gini, karena memang dia itu tadinya kan menunjukkan kalau dia dokter. Ya udahlah, selama ini kita percaya. Kalau halnya sekarang, ada beberapa termul yang sekarang lagi ada di Yamaguchi dan kemudian menelisik dia ijazah atau itu terserah. Makanya itu pertanggungjawabkan terhadap mereka. Ya saya tidak akan membahas itu, saya tidak akan membela, tidak akan menyerang Anda. Oke. Ya silahkan Anda serang balik 3 termul itu. Ya karena Anda jelas-jelas betul sebelumnya. Nyerang betul nama Joshua Sinambila, Roni Teguh itu. Ya itu silakan. Nah sekarang gini, kenapa tidak? Karena dia itu clear betul penelitiannya. 480 Saya bela Rismon interupsi, saya bela Rismon lah hari ini. Nggak ada urusan lah. Ditulis dengan detail. Rismon lebih hebat Tiba-tiba lah. bisa diubah Dari Mas Roy. dalam semalam, dalam 11 Maret, surat perintah 11 Maret itu. Yang tiba-tiba mengubah. Jelas kalau orang, kalau tanya dokter lah, orang tiba-tiba dalam semalam Mas diubah. Roy cuma nyumbang 50 halaman kok. Berarti kan ada Interupsi. Hanya 50 halaman. Berarti Anda tidak merasakan ada indikasi itu. Ya, jadi- Semuanya berjalan dengan lancar, satu pandangan, satu tapi perspektif. tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang berat betul menimpa dia. Oke. Sehingga dia terpaksa harus menyerah kalah. Oke. Gitu. Saya nggak tahu apa. Nggak tahu tapi apa. nantinya itu. Tapi artinya apa? Saya hanya percaya respon sebelum tanggal 11 Maret. Rismon Setelah kembali 11 Maret, ke itu jalan yang juga. benar. Rismon kembali ke jalan yang benar. Kita akan kembali. Rismon Usai kembali ke jeda. jalan. Di tengah memanasnya polemik, Dr. Zul melontarkan pernyataan yang cukup mengundang perhatian. Ia melihat adanya indikasi bahwa Rismon Sianipar berperan layaknya penyusup, masuk dalam dinamika, lalu kembali ke posisi berbeda, seolah mengikuti alur tertentu dalam sebuah permainan. Namun, pandangan itu berbeda dengan Roy Suryo. Ia menegaskan sejak awal tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap Rismon Sianipar. Bahkan, ia mengaku percaya penuh pada hasil penelitian yang sebelumnya disusun bersama. Justru yang menjadi sorotan adalah perubahan sikap yang terjadi secara tiba-tiba. Karena itu, Roy Suryo meminta agar Rismon Sianipar tetap bertanggung jawab atas semua pernyataan yang pernah disampaikan ke publik, terutama terkait dugaan ijazah bermasalah, dan membuktikannya secara terbuka di hadapan hukum. Publik pun kini dihadapkan pada pertanyaan, ini sekadar perubahan sikap atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Tidak bisa kita palsu menjadi asli, asli menjadi palsu. Kemudian terkait Jokowi bisa itu. Anatomi. Ya, anatomi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini jawabannya Anda Dr. melihat dari foto kok. Oke. Bisa anatomi, fotokopian lagi. Tapi kan skalanya udah lama. Bisa saja mungkin tuh Bang bisa Ade. lihat itulah. Oke. Bahaya. Yang namanya ahli anatomi itu, Oke. ya saya pernah juga memakai ahli anatomi dalam beberapa Tapi Anda kasus. bukan ahli anatomi, bukan Saya dokter. memakai ahli anatomi. Memakai itu nggak bisa. Saya aja yang punya gelar Yang benar, yang bukan baik. kelompok. Saya Yang belajar anatomi. Yang benar loh ya. Yang benar. Berarti intinya adalah tidak boleh Kesehatan aja ngerti. asal kalau- sudah aja gitu ya. Oke, baik. Sudah bukan anatomi Iya. itu. Coba Baik, saya mau dengar dari Bang Ade sekarang. Fotokopi. yang ahli deh. Baik, Yang ahli aja bahaya. Baik, baik. Kalau Silakan orang Bang Ade, ahli saya mau ini dengar dari Bang Ade. susah. Kalau kita begini ya buat kusir. Oke. Iyalah. Iya. Makanya seahli benar. Bagaimanapun begini, Dokter-dokter saya bisa lah. melihatnya seperti ini.
Kalau kita Ini ahli apa ini? 2012 tadi. Enggak, ini ahli apa ini? Kan Jangan diganggu dulu Mas Roy. Makanya ini ahli apa kalau nggak debat Dengerin kusir? dulu. Sebentar. Ini membahas ini terkait apa? ini membahas terkait 2012. pertemuan tadi Dokter Pada saat itu ahli apa? Oke, baik. Sebentar. Makanya kan katanya tadi debat kusir kalau nggak ahli. Jokowi Ahok. Gue bicara Iya masalah ini. apanya? Ahli apa 2012 sebagai ya. apa? Sebagai apa? Baik, kita membahas terkait dengan pertemuan, Mas Roy. Oke, Tapi tadi dia Dokter sebagai Zul. ahli apa Lu diam dulu? dulu aja deh. 2012 sebagai ahli apa dulu? Gue diam Enggak, tadi. gini loh Mas Roy, dengerin dulu deh. Dengerin Harus ada kompetensinya dia sebagai apa? Emang aja gak punya kompetensi. Oh jelas saya punya kompetensi di mana? Kompetensinya? Gimana? Apa kompetensinya, Mas Roy? Matematika udah jelas. Baik, boleh silakan kembali. Gimana? Adi Aswani hanya D3. D3 Pemerintah Indonesia digital forensik. Telematika gampang bergerak. Ini ada mejanya masing-masing, boleh tetap di meja. Dokter baik. asli. Dokter apa? Dokter lu? asli. Lu bilang telematika. Baik. dokter apa? Asli. Kita Dokter balik. manajemen Kita berdasarkan balik. AI. Menjelaskan. OCD. Tahu nggak OCD? Iya. OCD Oke. itu nggak? Mas Roy tidak Nggak linear. ngerti dia. Aduh. Ini kita kalau kayak begini kita ngabisin waktu ya. Ini Iya. kalau kayak gini kita ngabisin waktu. Silakan 2012 pertemuan. Ini orang nggak punya kompetensi ngomong. Saya Pada bilang begini. 2012 Anda sebagai Iya, apa Pak. Bang Andi? Sebagai Saya- relawan Ini tadi. ngomong abal-abal ya. Saya dari Gerindra ditugaskan oleh Sebagai apa? Ketua almarhum Pak Taufik. Oke, Ah, baik. sebagai apa? Baik. Sebagai sosialisasi tim soskap namanya, sosialisasi kampanye. Nggak punya Itu ada kemampuan dua, di situ ada jabatan. Demokrat Ya, ada kayak gini nih. Gerindra dan ada Mas Roy diam dulu deh. Soskap. Iyalah. Karena saya mengatur yang Kampanye. namanya jadwal Mana Pak Jokowi dan D3 apa ngatur? pada saat itu. D3 ngatur apa? Nah pertemuan di sahabat saya juga, Dokter itu? Mustar itu pertama beliau datang Ilmunya ke apa nih nggak Jakarta. jelas Pak Jul. Oke. Beliau juga Ya. hadir situ. Ini Oke. dokter asli. Berarti pernah ketemu di tahun 2012 ya pada saat itu. Biarin aja dia Baik, ngomong. silakan. Karena saya hadir di situ, ya. Iya. Pertama itu saya hadir di situ. Dan Ini saya juga kemampuannya tahu, apa, saya di situ sudah pendidikannya mendampingi apa, nggak sebagai jelas. tim Andi soskap. Aswan itu Oke. apa? Apa yang dikatakan itu bahwa itu Perdebatan makin memanas saat Ade Darmawan menyoroti klaim Dr. Zul yang dinilai tidak masuk akal. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin kesimpulan bahwa ijazah Joko Widodo berbeda bisa diambil hanya dari analisis anatomi lewat fotokopian. Di sisi lain, Andi Azwan menilai perdebatan ini sudah keluar jalur dan berubah menjadi debat kusir. Ia mencoba menjelaskan posisinya, namun langsung disanggah oleh Roy Suryo yang mempertanyakan keahliannya dalam isu tersebut. Situasi semakin panas ketika Andi Azwan balik menantang. Sebenarnya Roy Suryo ahli di bidang apa? Roy pun menegaskan dirinya memiliki kompetensi di bidang telematika. Namun perdebatan tidak berhenti di situ. Roy Suryo kemudian menyinggung latar belakang pendidikan Andi Azwan yang dinilai tidak relevan dengan topik. Hal ini memicu ketegangan lanjutan di tengah diskusi. Andi Azwan pun menegaskan dirinya pernah menjadi kader Partai Gerindra pada tahun 2012 dan terlibat langsung dalam aktivitas lapangan. Namun kembali dibalas oleh Roy Suryo yang menilai posisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan keahlian teknis dalam isu yang sedang diperdebatkan. Perdebatan ini pun menunjukkan satu hal, bukan hanya soal data dan fakta, tapi juga soal siapa yang dianggap punya otoritas untuk berbicara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.